Seandainya sholat rawatib ketinggalan atau karena lupa, itu boleh dilakukan kapan saja meskipun di waktu yang diharamkan. Baik. Ulangi, sholat rawatib qabliyah atau ba'diyah yang ketinggalan atau lupa. Kalau tadi ketinggalan karena jamaah, mengejar jamaah misalnya, datang masbuk, sholat sudah dimulai berjamaah, nah, ketinggalan atau karena lupa, boleh dilakukan. Apa yang dilakukan? Sholat rawatib boleh dilakukan kapan saja meskipun di waktu yang diharamkan. Meskipun di waktu yang diharamkan. Misal zuhur ada ba'diyahnya enggak? Ada. Lupa. Setelah sholat zuhur dia tidak melaksanakan ba'diyah karena lupa. Kemudian ingat-ingat di waktu asar, sudah masuk waktu asar, astagfirullah. Tadi zuhur tidak sholat ba'diyah karena nggak ada yang ngingetin, nggak sholat ba'diyah. Nah, sholat ba'diyah ini boleh dilaksanakan setelah sholat asar. Dia sholat asar dulu, kemudian setelah sholat asar ada ba'diyah nggak asar? Nggak ada, justru malah itu waktu yang diharamkan. Maka di situ dia boleh melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah apa? Zuhur. Sholat sunnah ba'diyah zuhur dilaksanakan setelah sholat asar. Boleh. Itu namanya kodok. Ragu amat bilang kodok, masa saya sebut kodok. Itu apa namanya? Kodok. Jangan ragu, udah pasti kodok, nggak mungkin kodok. Nah, bagian fikih bab ini contohnya kodok. Nah, itu termasuk kodok. Apa itu kodok? Melaksanakan sholat kapan? Di luar waktunya, di luar waktu sholat, itu namanya kodok. Ulangi, kodok apa? Melaksanakan sholat di luar waktunya. Ba'diyah zuhur, jadi waktu zuhur, setelah sholat zuhur. Tapi karena lupa, maka dia boleh melaksanakan ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Asar kan sudah masuk waktu asar, berarti itu namanya kodok. Kemudian mau sholat jamaah, ternyata di masjid sudah dimulai jamaah sholat zuhur. Meskipun dia udah buru-buru, udah cepat-cepat, ternyata di masjid sudah dimulai sholat berjamaah. Maka ikutlah dia sholat berjamaah. Melaksanakan qobliyah enggak dia? Melaksanakan qobliyah enggak? Kemudian itu ketinggalan atau lupa? Ketinggalan. Nah, setelah sholat duhur ada ba'diyah enggak? Nah, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah duhurnya setelah sholat duhur, boleh. Dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah duhur pada waktu setelah sholat duhur. Namanya apa itu? Kodok bukan? Kodok bukan? Raisa, kodok bukan? Hah? Kodok bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena masih di waktu duhur. Kalau tadi sudah masuk asar, itu namanya kodok. Sholat sunnah ba'diyah duhur kelupaan, bukan ketinggalan. Ada yang ketinggalan ya, ba'diyah mah kelupaan. Kemudian dia laksanakan ba'da sholatil asri, di waktu asar. Sholatnya ba'diyah duhur. Nah, itu baru namanya kodok karena sudah di luar waktu. Kalau ini qobliyah ketinggalan, qobliyahnya ketinggalan. Nah, ada saya nanti laksanakan setelah sholat duhur. Boleh itu melakukan itu. Itu namanya bukan kodok. Kenapa bukan kodok kali ini? Karena masih di waktunya. Boleh ya?
Boleh melaksanakan. Belum tahu ya. Jadi terutama orang yang memang sudah terbiasa mendawamkan sholat sunnah rawatib. Jadi qobliyah boleh dilaksanakan di waktu ba'diyahnya, gitu. Atau ba'diyah karena kelupaan dilaksanakan di waktu yang lain meskipun di waktu yang haram. Kecuali ada pengecualian. Nah, ada pengecualian. Kecuali dia kecuali dia meniatkan sholatnya itu memang di waktu haram, padahal ada waktu nganggur sebelumnya. Contoh, misalnya sholat maghrib, ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah maghrib, ketinggalan apa lupa? Lupa. Kemudian setelah isya, udah masuk waktu isya, dia ingat, astagfirullah, tadi nggak sholat ba'diyah maghrib. Jadilah teraja dilaksanakannya ba'da subuh. Itu nggak boleh meniatkan itu ba'da subuh. Sedangkan di waktu isya ada waktu yang kosong untuk dia melaksanakan ba'diyah di situ. Artinya ba'diyah maghrib yang kelupaan. Kemudian ingat sudah masuk waktu isya. Bisa nggak dilaksanakan ba'da sholat isya? Bisa, tapi dia nggak mau melaksanakan itu. Nanti ajalah besok pagi setelah sholat subuh. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena sebelumnya ada waktu yang kosong untuk dia bisa melakukan itu. Paham tuh? Harus paham, ilmu harus paham. Jadi pengecualian sholat rawatib qobliyah yang ketinggalan bisa dilaksanakan pada waktu ba'diyah, pada waktu setelah sholat fardu. Kemudian sholat fardu ketinggalan apa lupa? Sholat ba'diyah lupa apa ketinggalan? Lupa. Boleh dilaksanakan kapan saja meskipun dilaksanakan di waktu yang haram. Kenapa boleh? Jalin, Rido. Atau termasuk sholat fardunya ya, sholat fardu yang ketinggalan. Baik karena nisyan, lupa, atau yang kemarin itu adzarus shalah, lupa dan tidur. Nah, itu sholat fardu sebab tidur ataupun sebab lupa, kemudian dia laksanakan di luar waktunya, namanya apa? Qadha. Sholat yang dilaksanakan di luar waktunya namanya qadha. Nah, melaksanakan sholat qadha di waktu yang haram itu boleh. Misalnya sholat zuhur ketinggalan, tidur jam 11, biasa belum tidurnya ngumpet, kayak siapa tuh? Tidurnya ngumpet, bukan tidur di tempat umum ya. Kemudian bangun jam 4 lewat asar, zuhurnya ketinggalan di waktunya, maka dia melaksanakan sholat qadha setelah sholat asar. Boleh ya. Jadi sholat qadha itu boleh dilaksanakan meskipun di waktu yang haram. Nah, itu kenapa itu boleh? Ayo coba otaknya mikir. Mumpung lagi puasa. Kenapa boleh? Kayak tadi sholat sunnah rawatib boleh dilaksanakan di luar waktu meskipun di waktu yang haram. Sholat qadha juga sama, boleh. Kenapa? Nah, yang bisa jawab masuk surga. Boleh. Sholat sebab ya, sholat sebab ada berapa? 1 takdim, 2, 3
Ketiga, ada kaitan nggak di situ? Apa? Nah, ya. Karena bukan sholat mutlak dan bukan apa? Sholat apa? Yang bukan apa? Mutlak bukan mutakhir. Bukan sholat mutlak dan bukan sholat. Terus sholat apa itu? Yang qadha. Sebab apa? Mutaqaddim. Ya. Ya, itu jawaban. Sholat mutaqaddim. Tidur dulu apa sholat dulu? Yang jadi sebab kan tidurnya. Ya. Yang jadi sebab qadha apanya? Tidur. Kemudian sholat, berarti sebabnya itu mutaqaddim. Gitu. Kamu melakukan sholat qadha itu disebabkan karena kamu tidur. Karena kamu tidur jam 11 nih, tidur bangun-bangun jam 4. Karena tidurnya di mana? Karena tidurnya nyumput, tidurnya tidur di lemari. Siapa yang bisa lihat? Ya. Kemudian bablas sampai jam 4. Kemudian dia kan ke sholat duhur, maka dia qadha duhur setelah sholat asar. Nah, qadha yang menjadi sebab qadha adalah tidur. Kemudian dia sholat qadha duluan mana? Duluan sebab. Apa sebabnya? Tidur. Kemudian sholat, berarti sholat yang dzu sababin mutaqaddimin, sebabnya duluan baru ada sholat. Boleh enggak? Oleh yang di kitab diharamkan sholat yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarin. Berarti mutaqaddim boleh.